Kita akan mendengarkan sambutan staf khusus Wakil Presiden, Sekretaris Eksekutif ad interim TNP2K, Bapak Bambang Widianto. Kepada Bapak Bambang Widianto, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang terhormat Ibu Menteri Keuangan, yang terhormat Bapak Menteri Dalam Negeri, yang terhormat Bapak dan Ibu Gubernur, Bupati Wali Kota, dan peserta rapat koordinasi teknis percepatan pencegahan stunting. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk mengikuti acara rapat koordinasi teknis percepatan pencegahan stunting ini. Acara rapat koordinasi ini dilakukan untuk membangun dan meneguhkan komitmen dari para pemimpin daerah, baik itu gubernur, bupati dan wali kota dalam melakukan percepatan pencegahan stunting. Komitmen dari para pemimpin sangatlah penting, karena para gubernur, bupati dan wali kota akan memimpin langsung pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Dengan adanya komitmen ini diharapkan pencegahan stunting dapat menjadi prioritas pembangunan di daerah. Pada acara Rakortek ini juga akan dilakukan pembekalan dan pelatihan bagi para peserta dari organisasi perangkat daerah tentang tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam upaya melakukan konvergensi pencegahan stunting. Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui, permasalahan stunting ini kalau kita lihat di data yang Bapak bisa lihat di layar Bapak Ibu sekalian, itu pada tahun 2007 itu memang angka stunting kita masih sangat tinggi, yaitu 36,8%. Ya. Tetapi semenjak 5 tahun terakhir, itu stunting dapat diturunkan, dan sekarang itu pada angka terakhir 2019, itu telah berhasil diturunkan sampai ke 27,7%. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, 27,7% ini masih sangat tinggi. Tinggi dalam arti kata hampir sepertiga dari balita di Indonesia itu mengalami stunting. Bapak Ibu sekalian, Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden berkomitmen bahwa kita akan menurunkan stunting pada akhir 2024 menjadi 14%. Sudah tentu Bapak Ibu sekalian, ini adalah tantangan yang sangat besar, mengingat kita juga belum pernah menurunkan stunting dalam 5 tahun secepat itu. Nah, tapi ini karena sudah komitmen Bapak Presiden, harus kita lakukan. Untuk itulah salah satu bagian dari cara kita mempercepat penurunan stunting adalah dengan kita melakukan Rakortek pada pagi hari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu nanti peserta Rakortek yang mengikuti pelatihan dan pembekalan, saya harapkan untuk dapat bersungguh-sungguh dan terus mengikuti pelatihan ini dengan seksama, karena ini sangat akan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian di daerah masing-masing. Slide berikutnya, Bapak Ibu sekalian, masalah stunting itu, saya ingin menekankan bahwa masalah stunting itu adalah masalah yang multidimensi. Ini bukan masalah sektor kesehatan saja, ini bukan masalah sektor pendidikan saja, tapi ini adalah yang betul-betul multidimensi. Ya. Sebab-sebab utama, pertama dari praktek pengasuhan yang tidak baik, ini Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu kita barangkali perbaiki ke depan. Kemudian terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan antenatal care, postnatal, dan pembelajaran dini yang berkualitas. Kemudian kurangnya akses ke makanan bergizi, ya, dan kemudian yang paling penting adalah kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Barangkali ini yang perlu kita terus bangun untuk kita sampai pada penurunan stunting yang 14% tadi. Bapak Ibu sekalian, slide berikutnya. Dalam menangani stunting, pemerintah menetapkan 5 pilar pencegahan stunting. Jadi pilar pertama adalah komitmen dan visi kepemimpinan nasional dan daerah. Bapak Ibu sekalian, di pengalaman dari berbagai negara, komitmen pimpinan dari tingkat presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati,
wali kota dan wakil wali kota, ini sangat menentukan terhadap penurunan dari prevalensi stunting ini. Jadi kenapa Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita juga akan menyaksikan penandatanganan komitmen dari Bapak Ibu sekalian dalam rangka penurunan stunting. Karena komitmen ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Ya, dari Presiden, dari Wakil Presiden ini sekarang sudah sangat berkomitmen untuk menurunkan stunting sampai 14% di tahun 2024. Pilar kedua adalah kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku. Bapak Ibu sekalian, ini sangat penting karena kampanye, sosialisasi, pemberian informasi yang baik terhadap edukasi stunting merupakan hal-hal yang sangat kritikal. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pilar ketiga adalah mendorong konvergensi program di tingkat pusat dan daerah. Bapak Ibu sekalian, inilah yang menjadi barangkali titik penting, titik pokok pada waktu kita melakukan pelatihan dan pendampingan pada 2 hari ini. Jadi konvergensi merupakan titik kunci kalau kita ingin menurunkan percepatan stunting, menurunkan prevalensi stunting, maaf. Kemudian pilar yang keempat adalah ketahanan pangan dan gizi, dan pilar kelima adalah pemantauan dan evaluasi. Bapak Ibu sekalian, pemantauan dan evaluasi ini sangat penting karena kita ingin memastikan bahwa semua program, ya, semua kegiatan yang dilakukan baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah tingkat 2, kabupaten, sampai pemerintahan desa, itu dapat memastikan bahwa semua kegiatan tadi itu dapat diterima di tingkat rumah tangga. Inilah tantangan kita bersama Bapak Ibu sekalian, bukannya apa-apa, negara kita adalah negara besar, negara kepulauan yang memang luasnya sangat luas. Ini yang menjadi tantangan kita dalam kita melakukan monitoring dan evaluasi. Komitmen dari Presiden dan Wakil Presiden, jadi ini Presiden sendiri memimpin percepatan pencegahan stunting ini, Bapak sekalian. Ini sejak tahun 2017, ya, Bapak Wakil Presiden, kemudian pada 9 Agustus 2017, kemudian pada 5 April 2018, ada rapat terbatas tentang pencegahan stunting yang langsung dipimpin oleh Presiden. Kemudian Bapak Wakil Presiden memimpin rapat lagi untuk stunting. Kemudian pada 1 November 2019, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin memimpin ratas percepatan pencegahan stunting langsung. Wakil Presiden juga pada 11 Februari 2020, dan kemarin terakhir pada 5 Agustus 2020, Presiden Jokowi memimpin ratas percepatan pencegahan stunting. Bahwa inti dari berbagai macam program kegiatan terkait dengan intervensi stunting ada 2. Yang pertama adalah intervensi gizi spesifik. Ini intervensi yang terkait dengan gizi dan kesehatan. Kemudian ada intervensi yang kita sebut dengan intervensi gizi sensitif. Ini adalah intervensi pendukung seperti penyediaan air bersih, penyediaan sanitasi, melakukan edukasi, dan sebagainya. Ini merupakan intervensi yang kita sebut dengan intervensi gizi sensitif. Dan Bapak Ibu sekalian, intervensi gizi sensitif ini menurut literatur justru berperan lebih besar daripada intervensi gizi spesifik. Intervensi gizi sensitif ini berkontribusi 70% dalam penurunan prevalensi stunting. Slide berikutnya. Nah, ini contoh saja. Saya hanya ingin memberikan contoh kepada Bapak Ibu sekalian bahwa intervensi gizi spesifik itu tidak hanya satu, tapi ada berbagai macam program. Dari mulai suplementasi tablet tambah darah, dari mulai pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil, kurang energi kronik dan kelompok miskin, suplementasi tablet tambah darah, pemeriksaan kehamilan, antenatal care. Selain kegiatan tadi, juga ada targetnya tadi. Coba kembali ke slide sebelumnya. Jadi ada target yang untuk remaja putri, untuk ibu hamil, slide berikutnya. Kemudian dari baru lahir sampai 23 bulan, intervensi yang dilakukan itu contohnya promosi dan konseling menyusui, promosi dan konseling pemberian makanan bayi dan anak, tata laksana gizi buruk akut, pemantauan pertumbuhan, pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut, suplementasi kapsul vitamin A, imunisasi, dan suplementasi zinc. Slide berikutnya, ini masih gizi spesifik, ini untuk anak usia dari 2 tahun sampai 59 bulan, yaitu tata laksana gizi buruk akut, pemantauan pertumbuhan, pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut, suplementasi kapsul vitamin A, dan suplementasi zinc. Jadi
programnya sendiri beragam, targetnya juga ada beberapa sasaran. Selain tadi, seperti saya sampaikan sebelumnya, selain program intervensi gizi spesifik tadi, ada intervensi gizi sensitif, yaitu ada salah satunya adalah akses air minum yang aman, akses sanitasi yang layak, akses jaminan kesehatan, akses pelayanan keluarga berencana, akses bantuan uang tunai untuk keluarga kurang mampu, penyebaran informasi melalui berbagai media, akses bantuan pangan non-tunai, dan sanitasi total berbasis masyarakat. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ingin memastikan bahwa seluruh program yang saya sebutkan tadi, baik itu program yang gizi spesifik maupun gizi sensitif itu bisa dilaksanakan di satu lokasi dengan secara lengkap. Karena Bapak Ibu sekalian akan percuma kita memberikan vitamin A atau kita memberikan obat cacing, tetapi sanitasinya buruk, tidak akan bermanfaat obat cacing tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, semua program tadi kita harus dapat memastikan bahwa terlaksana di satu lokasi dan kita inginnya terlaksana di desa. Inilah tantangan terbesar kita. Program ini sebetulnya ada semua dilakukan baik dari pemerintah pusat, pemerintah tingkat 1, pemerintah daerah tingkat 1, pemerintah daerah tingkat 2, sampai pemerintahan desa, itu memiliki bagian-bagian dari kegiatan yang tadi saya sebutkan. Sekarang bagaimana kita memastikan bahwa program tadi dapat dilaksanakan di satu lokasi, dalam hal ini di satu desa. Satu desa, bisa nggak kita menerima semua program tadi? Ini tantangan bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian. Slide berikutnya ini kita bisa lengkap, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Ini masih program gizi sensitif. Slide berikutnya. Ini programnya sebetulnya dilakukan berbagai kementerian. Ya, jadi ada Kemendagri, ada Kementan, ada Menteri Perindustrian, Kemendikbud, Kemenkes sudah jelas, Kemenak, Kemensos, KKP, Kementerian PUPR untuk yang terkait dengan intervensi gizi spesifik tadi, penyediaan sanitasi, penyediaan air bersih, Kementerian Kemenko PMK, Kemen PPA, BPS. Ini kalau dijumlah, paling tidak ini 20 kementerian lembaga, ya, Kemenko Info, BPOM, Kemenkes, BKKBN, Batan, BPPT, itu jumlahnya mencapai hampir 27 triliun totalnya. Jadi ini bukan uang yang sedikit Bapak Ibu sekalian, belum lagi ditambah dengan program-program yang dari daerah. Ini yang dari kementerian lembaga saja, ini yang langsung terkait dengan stunting. Dan banyak sekali program-program yang tidak langsung terkait, yang barangkali juga mendukung, barangkali jumlahnya akan lebih banyak dari ini. Bapak Ibu sekalian, ini adalah konvergensi penggunaan anggaran. Kenapa ini penting? Karena dari APBN sendiri, APBN pemerintah pusat, itu dapat disalurkan melalui kementerian lembaga, yang tadi ada 20 kementerian lembaga tadi, tapi masing-masing kementerian lembaga itu turunnya juga bisa macam-macam. Ya. Kalau kementerian yang masih vertikal, itu dapat mendanai kewenangan dari 6 urusan, misalnya Kementerian Agama, segala macam itu, ya, pendidikan, PAUD, segala macam di Kementerian Agama itu melalui dana vertikal yang langsung dilakukan oleh kementerian tersebut. Tetapi ada juga, ya, kementerian yang di luar 6 urusan yang tadi, itu seperti Menteri Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian PUPR, dan sebagainya. Dana itu bisa turun ke bawah, ya, itu melalui program kegiatan pusat, melalui dana sektoral, melalui dana dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada gubernur, melalui dana tugas perbantuan yang ditugaskan kepada bupati dan wali kota. Kemudian APBN juga ada yang ditransfer ke daerah dan melalui dana desa. Dana desa ditransfer langsung, itu dimasuk ke anggaran pembangunan desa. Jadi Bapak Ibu sekalian, semua aliran dana ini menjadi sumber dari berbagai macam kegiatan yang saya sebutkan tadi. Hari ini Bapak Ibu sekalian, pelatihan dan pembekalan yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian itu adalah dalam rangka kita mencari jalan, tahapan-tahapan, supaya Bapak Ibu Bapeda di tingkat 2 kabupaten bisa melakukan identifikasi kepada seluruh program-program, baik yang ada dari pemerintah pusat, ada yang dari pemerintah daerah. Pemerintah pusat pun macam-macam, yang ditransfer ke daerah juga banyak. Ada DAK, ada DBH, ada dana OSUS, ada dana perimbangan, ada dana desa tadi. Ya, bagaimana kita mengidentifikasi program kegiatan yang sudah ada, ya, dapat terlaksana di desa, salah satu desa tadi. Nah, inilah
pelatihan yang kami berikan itu adalah terkait dengan hal ini. Bagaimana kita melakukan konvergensi. Ya, jadi konvergensi ini adalah proses penyatuan berbagai macam kegiatan di satu wilayah. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian, kita telah melakukan di beberapa kabupaten, melakukan langsung upaya konvergensi ini. Dan satu desa, satu kabupaten itu bisa, satu desa itu bisa ada yang 1 miliar, ada yang 2 miliar, dana-dananya yang dipakai di desa tersebut. Jadi sebetulnya banyak Bapak Ibu sekalian, dana-dana yang ada di kita dari pemerintah pusat maupun yang ada dari pemerintah daerah. Nah, tapi kita kadang-kadang tidak bisa mengidentifikasi mana yang sudah dapat. Kadang-kadang, sebagai contoh, program sanitasi, kita satu desa dapat dari Menteri PUPR, tapi dia dapat juga dari dana desa, tapi desa lain nggak dapat sama sekali gitu. Nah ini kan harusnya, kalau udah dapat dari Menteri PUPR, barangkali dana desanya bisa ditaruh di desa lain untuk menggunakan membangun sanitasi tadi. Nah hal-hal seperti inilah yang kita bicarakan pada diskusi pada 2 hari kita berdiskusi ini. Langkah pertama yang pembekalan yang kita akan lakukan adalah memberikan bekal atau memberikan kemampuan teknis bagaimana kita menganalisa situasi di suatu kabupaten atau di suatu desa. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita harus dapat menganalisis situasi dulu dengan melihat, pertama yang paling kita lihat adalah prevalensi stuntingnya. Kedua, kita lihat cakupan bumil yang mendapat PMT pemulihan. Kalau kita lihat ini di desa Sungai Danau, itu cakupan balita kurus yang mendapatkan PMT sudah 100%. Tapi cakupan kehadiran di posyandu baru 25%. Jadi kalau yang hijau itu sudah bagus, ya, kalau yang merah ini masih butuh perhatian. Bapak lihat yang intervensi gizi sensitifnya juga masih kurang. Ada cakupan keluarga yang mengikuti bina keluarga balita. Ini edukasi ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Itu masih 0%. Tapi cakupan rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak sudah mencapai 70%. Ya, cakupan rumah tangga yang menggunakan sanitasi layak sudah 75%. Nah, ini barangkali kalau kita bisa memetakan ini Bapak Ibu sekalian, bisa melihat analisa situasi, langkah berikutnya kita adalah memetakan Bapak Ibu sekalian. Slide berikutnya, nah inilah dipetakan. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di sini, ini Kabupaten Buleleng contohnya nih ya. Intervensi gizi spesifiknya, intervensi gizi sensitifnya, itu kalau di total 210 miliar. Bayangkan Bapak Ibu, ini kan besar sekali. Tapi kita tidak pernah mengidentifikasi. Saya mohon kepada Kepala Bapeda, Bapak-Bapak Kepala Bapeda, Ibu Kepala Bapeda, harusnya kita bisa melakukan ini. Jadi kalau Bapak-Bapak dan Ibu ditanya, tahun depan itu Desa Jati Sawit ini dapatnya program apa saja? Kadang-kadang kita semua sulit mendapatkan jawaban, ya, karena memang sumber anggarannya tadi itu beragam Bapak Ibu sekalian. Makanya kita perlu melakukan pemetaan. Supaya kalau kita ditanya, Desa Jati Sawit tahun depan dapat apa aja programnya? Itu bisa kita lihat di sini. Nah ini ternyata dari pengalaman kami Bapak Ibu sekalian, melakukan turun ke lapangan untuk melakukan pemetaan dan sebagainya, memang dibutuhkan waktu yang lama untuk bisa mengidentifikasi sampai tingkat kabupaten, apalagi sampai ke tingkat desa. Jadi di desa tadi Bapak Ibu sekalian itu ada dana yang bisa digunakan, bukan ada dana, ada berbagai macam kegiatan yang nilai kegiatan tadi itu lebih dari 1 miliar. Ya, sumbernya bisa macam-macam, Bapak bisa lihat. Pertama dari dana desa, pertama dari DAK non-fisik, BOP kesehatan untuk puskesmas. Sumbernya dari APBN atau APBD, APBD tingkat 1, APBD tingkat 2. Bisa sumbernya dari dana desa, swadaya masyarakat. Bisa sumbernya dari DAK non-fisik, BOP kesehatan puskesmas. Bisa sih sumbernya dari DAU. Nah Bapak Ibu sekalian, inilah yang menjadi topik bahasan dalam pendampingan atau dalam pembekalan pelatihan yang kita lakukan. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah bisa memetakan tadi, jadi ada program yang ada dan cakupannya cukup baik. Ya, ini kalau yang hijau ini sudah cukup baik, programnya ada. Kalau sudah baik seperti ini, kita lanjutkan. Kita tinggal monitor ini. Ya. Tapi kemungkinan yang lain, Bapak Ibu sekalian, slide berikutnya, adalah program ada, tapi cakupan tidak merata. Ya, ini pemberian vitamin A, ini di desa lain,
itu ada yang merah, ada yang hijau. Kalau programnya ada tapi cakupannya tidak merata, artinya kita perlu melakukan evaluasi, perencanaan, program dan anggaran. Jadi kita evaluasi lagi, bagaimana kita merencanakan programnya, bagaimana kita menganggarkan programnya, bagaimana kita bisa memperoleh sumber dana untuk membiayai kegiatan tersebut. Bapak Ibu sekalian, slide berikutnya, ada juga yang program tidak ada. Nah, kalau program tidak ada, itu perlu dilakukan perencanaan program dari awal lagi, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, jadi inilah yang ingin kita capai, yang ingin kita tuju, yaitu Bapak Ibu semua dari kepala Bapeda sampai anggota seluruh perangkat OPD Bapak ya di daerah untuk mahir melakukan analisis, pemetaan, dan memberikan rekomendasi. Organisasi pemerintah daerah bersama Bapeda, ya, setiap tahunnya harus bisa melakukan ini, dan kemudian kalau ditanya oleh Bupati, ditanya oleh Gubernur, Desa Jatisawit tahun depan dapat apa, ini kalau kita sudah melakukan ini, insya Allah dengan lancar kita bisa menjawab ini. Bapak Ibu sekalian, itulah sedikit pengantar dari saya. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih ini atas penghargaannya. Sebelum saya akhiri, saya ingin melaporkan kepada Bapak Wakil Presiden, Bapak Wakil Presiden yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan dalam 2 hari dan diikuti oleh para gubernur dan organisasi perangkat daerah di tingkat provinsi, Bupati Wali Kota, beserta organisasi perangkat daerah di tingkat kabupaten kota. Kementerian dan lembaga di tingkat pusat, mitra pembangunan, dan peserta lainnya. Bapak Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ibu Menteri Keuangan, dan Bapak Menteri Dalam Negeri akan memberikan materi dan sambutan dalam kegiatan ini. Oleh karena itu, saya juga mohon perkenan kepada Bapak Wakil Presiden untuk dapat memberikan arahan dan sekaligus membuka kegiatan ini. Kepada para peserta rapat koordinasi teknis percepatan pencegahan stunting, saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan ini. Saya harapkan Bapak dan Ibu serius, jangan meninggalkan laptopnya untuk terus mengikuti ini, karena ini sangat penting bagi percepatan penurunan stunting di daerah Bapak masing-masing. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.